السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat beriman, berislam dan istiqamah dalam beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat menuntut ilmu seperti semangatnya Nabi Musa alaihi salam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam qat'ul masafah, melakukan perjalanan yang jauh menyisiri pantai untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa adalah seorang nabi dan seorang rasul. Nabi Musa diturunkan kepadanya wahyu Allah dalam kitab At-Taurat. Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala langsung berkata kepadanya, wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah bercakap-cakap berkalam-kalam kepada Musa dengan sempurna kalamnya. Maka siapa kita dibandingkan Nabi Musa alaihi salam? Kita bukan seorang nabi, bukan juga seorang rasul. Tidak ada wahyu yang turunkan kepada kita, dan Allah tidak pernah berbicara kepada kita. Maka jangan sampai kita dikalahkan oleh Nabi Musa yang sangat mulia, maka kita akan lebih memerlukan lagi ilmu. Maka ini menunjukkan tawaduknya Nabi Musa dan sangat semangatnya Nabi Musa dalam mencari ilmu dan menjadi bahan introspeksi bagi kita bagaimana sikap kita untuk mencari ilmu tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat seperti semangatnya Nabi Musa alaihi salam mencari ilmu agama. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada sahabat beliau ridwanullah alaihim. Semoga tercurah kepada ahlul bait, keluarga Rasulullah, zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah yang suci dan mulia. Berselawat kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan bersalam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para undangan Allah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita masih memasuki hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far ibnu Abi Kathir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Ata' bin Yasar an ibn Abbas annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu fawirtu 'alayha faqataltuha fahal li min taubatin qala
ummuka hayyatun? Qala la. Qala tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Fazahabtu fasa'altu ibn Abbas lima sa'altahu an hayati ummihi, faqala inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidati. Hadis ini adalah sebuah kisah yang terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Ibnu Abbas rahimahullahu taala. Bunyinya adalah, kisahnya begini, seorang laki-laki datang mengadu kepada Ibnu Abbas. Ceritanya seorang laki-laki ini menghitbah atau melamar seorang perempuan, tetapi perempuan itu menolaknya. Artinya dia tidak menerima hitbah atau lamaran laki-laki ini. Dan setelah itu datang pula laki-laki tersebut atau lamaran tersebut. Faghirtu 'alaiha, maka laki-laki yang pertama tadi girtu, cemburu kepada perempuan ini. Ini yang bahayanya. Faqataltuha, dan laki-laki ini membunuh perempuan tersebut. Ini tragis sekali. Bagi yang jomblo jangan meniru perbuatan ini. Inilah pelajaran. Maka setelah itu laki-laki ini menyesal dan mengadu kepada Ibnu Abbas, fahalli min taubatin, apakah saya bisa bertaubat? Kata laki-laki ini. Apa kata Ibnu Abbas? Qala ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Kata laki-laki ini, tidak. Apa kata Ibnu Abbas? Tub ilallah azza wa jalla, bertaubatlah engkau kepada Allah azza wa jalla. Dan setelah itu iringilah taubat tersebut, wa taqarrab ilallah ilaihi mastata'ta, dan bertaqarrublah, mendekat dirilah kepada Allah semampu kamu. Maka Ata bertanya kepada Ibnu Abbas, fazhabtu fasa'altu ibn Abbas, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummihi, kenapa kamu tanyakan tentang masih hidupnya ibunya? Maka Ibnu Abbas menjawab, inni la a'lamu, sesungguhnya saya tidak mengetahui amalan aqraba ilallah, amalan yang paling diridai Allah, yang paling mendekatkan di kita kepada Allah Subhanahu wa taala, min birril walidati, dari perbuatan berbakti kepada kedua orang tua. Maka inilah kisah dari hadis yang keempat di kitab Al-Adabul Mufrad ini. Kita bahas sanadnya terlebih dahulu kerana kita membahas kitab hadis. Yang pertama, Sa'id bin Abi Maryam huwa Ibnul Hakam Ibnu Muhammad Ibnu Salim Abi Muhammad Al-Misri Al-Hafiz Al-Faqihu Siqqatun Hujjah. Ini hafiz ini sudah ada tingkatan yang paling tinggi, yang setelah Amirul Mukminin fil hadis, tingkatan yang tinggi dalam menilai seseorang tersebut pakar dalam ilmu hadis. Dia hafiz, faqih, siqqah dan hujjah. Yang kedua, Muhammad bin Ja'far siqqatun ma'rufun salihun. Zaid ahadul a'lami siqqatun mudallis. Ini yang bermasalah adalah dia seorang siqqah tapi mudallis. Tadlis ini bisa tadlis suyuh, ada dua, tadlis suyuh dengan tadlis al-isnad. Selanjutnya yang keempat, Ata maula Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ata adalah bekas budak dari Maimunah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahadul a'lami siqqatun, adalah juga derajatnya seorang yang siqqah. Selanjutnya dari sahabat itu Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini sebagaimana yang telah kita pelajari pada bulan yang lalu, termasuk Al-Abadilah, adalah sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap atau penilaian ulama kepada Ibnu Abbas? Hibrul ummah. Ibnu Abbas dijuluki dengan tinta umat kerana banyak ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh Ibnu Abbas ini. Wa faqihuha, dan juga dia seorang faqih. Hibrul ummah wa faqihuha. Terjemahanul Quran, yang paham dengan Al-Quran. Rawa alfan wa sitta mi'ati wa sittina hadisan, meriwayatkan hadis 1000
660 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yastasiruhu Umar fil muaddilati ma'a siwari sinnihi. Umar Ibn Khattab selalu mengajak Ibnu Abbas ini dalam bermusyawarah pada masalah-masalah yang penting, meskipun ketika itu Ibnu Abbas umurnya masih kecil. Maka ketika Umar bin Khattab khalifah yang kedua mengajak Ibnu Abbas untuk bermusyawarah untuk memecahkan suatu masalah di zaman itu, maka sahabat-sahabat senior itu mengejek Umar bin Khattab, juga mengejek Ibnu Abbas. Kenapa Umar membawa anak kecil untuk bermusyawarah kita dengan para sahabat yang besar ini? Jadi ini dari dulu Pak. Kalau adalah junior masih muda, maka itu tidak terlepas dari rendahan atau ejekan dari yang senior-senior. Sebagaimana Ibnu Abbas juga mengalami peristiwa dan tindakan ini. Maka setelah itu Umar bin Khattab mengatakan Ibnu Abbas ini adalah seorang yang alim. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat yang senior tersebut tentang makna dari surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Umar bertanya kepada sahabat yang senior, apa tafsir dari surat An-Nasr ini? Maka sahabat yang senior tadi menjawab, ya, jikalau Allah memberikan kita kemenangan, Allah memberikan kita pertolongan, maka kita memperbanyak tasbih kepada Allah, memperbanyak tahmid kepada Allah, dan beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang senior tadi menafsirkan surat An-Nasr ini secara tekstual, lafziyah. Dan setelah itu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, apa tafsir dari surat An-Nasr ini? Maka Ibnu Abbas menjawab, tafsirnya adalah surat An-Nasr ini adalah bukti bahwa ajal Rasulullah semakin dekat. Maka Umar mengatakan, wahai Ibnu Abbas, pendapat saya sama denganmu, karena itulah yang saya pahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu sahabat-sahabat senior baru mengakui kehebatan, kepintaran dari Ibnu Abbas ini. Maka begitulah ceritanya. Selanjutnya, qala Sa'ad ma ra'aitu ahdara fahman wala alabba lubban wala aksara ilman wala awsa'a hilman minhu. Tidak saya melihat seseorang yang sangat pintar, yang lembut hatinya, yang banyak ilmunya, dan sangat penyantun minhu, dari Ibnu Abbas. Wa iza marra fit tariq qalatin nisa. Apabila Ibnu Abbas ini lewat di jalan, maka para wanita itu bertanya, amaral misku au Ibnu Abbas. Apakah yang lewat itu parfum atau misik, kasturi atau Ibnu Abbas? Ini menunjukkan Ibnu Abbas itu sangat harum orangnya, menjaga penampilan. Iza ra'aitahu qulta ajmalan nas. Apabila engkau melihatnya, maka engkau akan berkata dia adalah lelaki yang sangat ganteng, sangat tampan. Wa iza haddasa, dan apabila dia berbicara Ibnu Abbas, qulta absahun nas, dan dia sangat fasih dalam berbicara. Manakibuhu jammah, kedudukannya sangat sempurna. Mata bit Taib, Ibnu Abbas meninggal di kota Taib sanah 68 Hijriah. Wa shalla alaihi Muhammad bin Hanafiyah, dan disolatkan oleh anak dari Abu Bakar, Muhammad bin Hanafiyah. Kana sinnuhu inda mautin Nabi. Umur Ibnu Abbas ketika Rasulullah meninggal dunia 13 tahun. Maka ketika Rasulullah wafat, umur Ibnu Abbas ketika itu berumur 13 tahun. Ini masih junior sekali. Maka siwar minas sahabat, termasuk sahabat yang kecil. Maka tadi dicemeh atau ya direndahkan oleh sahabat-sahabat yang senior. Selanjutnya, apa ma'anil mufradat dari khotobaha? Khotobaha itu di dalam kitab syarah ini, da'aha ila tazawwud. Jadi mengajaknya untuk menikah. Fa'abad, apa makna fa'abad? Lam tuqbal hitbatuhu wa anqarat. Tidak diterima hitbahnya dan diingkari oleh perempuan tersebut. Wirtu,
Karahatul musaraka lil wairi fil mahbub. Wirtu cemburu itu definisinya adalah karaha, benci al musarakah, bersatunya orang lain dalam percintaan. Maka ketika orang bersatu dalam ikatan cinta, maka kita benci itu dinamakan dengan cemburu. Selanjutnya wa asaddu ma yakunu zalika fima bainaz zawjain. Dan api cemburu ini banyak terjadi di antara dua pasangan suami dan istri. Maka cemburu ini adalah ujian bagi suami dan istri. Dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari api cemburu ini. Sebagaimana wa inna Aisyata ummul mukminin, ibunda kita Aisyah, kanat tuwaru min nisa'in nabi, pernah cemburu dengan istri-istri Nabi yang lain. Lakinna ghirataha min Khadijah aksar li'annaha kanat ta'rifu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Khadijah. Banyak sekali Aisyah ummul mukminin ini cemburu kepada istri Nabi itu Khadijah. Kenapa? Karena Nabi selalu yuhibbu Khadijah aksar mimma kana yuhibbuha. Cinta Rasulullah kepada Khadijah itu sangat besar, lebih banyak dibandingkan kepadanya. Waza bi kasrati zikriha, tandanya apa? Rasulullah selalu menyebut Khadijah di hadapan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam kaidah wa kasratuz zikri tadullu ala kasratil mahabbah. Seseorang yang selalu mengucapkan orang lain itu menunjukkan bahwa dia cinta. Maka kita, jikalau kita cinta kepada seseorang, maka kita akan selalu menyebutnya kepada orang lain. Maka inilah yang membuat Aisyah Ummul Mukminin cemburu kepada istri Rasulullah pertama Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma. Selanjutnya di hadis ini ada taqarrab, mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Utlub qurbatallahi bitta'ati wa zikri. Taqarrub itu adalah carilah, mendekat dirilah kepada Allah dengan ketaatan dan zikir. Namun di kitab ini, pensarah ini membedakan antara ketaatan, yang kedua qurbah, dan yang ketiga ibadah. Apa perbedaannya? Yang pertama, at-ta'atu fi'lun ma yusabu alaihi tawaqqafa ala niyatin aula urifa may yaf'aluhu li ajlihi aula. Taat itu definisinya adalah mengerjakan sesuatu yang mengundang pahala, tidak perlu diniatkan tujuannya disedari atau tidak, maka itu taat. Kalau taat tidak perlu diniatkan, itu taat. Yang kedua al-qurba. Jadi taat berbeda dengan al-qurba. Kalau al-qurbatu fi'lun ma yusabu alaihi ba'da ma'rifati may yataqarrabu ilaihi bihi wa illam yatawaqqaf ala niyatin. Qurbah adalah mengerjakan sesuatu yang mengundang pahala setelah menyadari tujuannya dan juga tidak perlu diniatkan. Maka taat dengan qurbah itu tidak perlu kepada niat. Sedangkan ibadah berbeda lagi. Ma yusabu ala fi'lihi wa yatawaqqafu ala niyatin. Maka ibadah itu mengerjakan sesuatu yang mengandung pahala, mengundang pahala dan harus diniatkan. Maka taat tidak perlu niat, qurbah tidak perlu niat, tapi ibadah perlu kepada niat. Apa contoh ibadah? As-salawatul khamsu was-shaum waz-zakatu. Salat 5 waktu, puasa, zakat dan haji. Dan setiap perbuatan yang butuh kepada niat, maka dia qurbah dan ketaatan. Maka salat, puasa, zakat, haji merupakan ibadah. Taat dan qurbah masuk di dalamnya karena harus diniatkan dan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun qiraatul Quran wal waqfu wal itqu was sadaqah, sedangkan membaca Al-Quran, wakaf, memerdekakan budak dan sedekah, maka ini bukan ibadah dan tidak perlu kepada niat. Artinya apa? Dia termasuk kepada qurbah dan ketaatan. Dia sama-sama mendapatkan pahala, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan niat dan motivasinya. Maka ulama kita dalam ilmunya membedakan antara at-ta'ah, al-qurba dengan al-ibadah.
Apa dirasa al-mustafadah dari hadis yang keempat ini? Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, di hadis ini tidak disebutkan laki-laki yang membunuh tadi. Maka inilah rahasia dari hadis-hadis, dan kebanyakan hadis memang begitu, itu menjaga aib dari orang yang mengadu tadi. Tidak disebutkan namanya karena termasuk kepada aib. Yang kedua, anjuran melamar kepada wanita yang disukai. Jadi bagi laki-laki boleh melamar kepada wanita yang dia sukai, dan boleh pula bagi wanita yang menolak jikalau dia tidak suka kepada laki-laki tersebut. Jadi boleh laki-laki melamar siapa wanita yang dia sukai, dan juga boleh juga wanita menolak laki-laki yang melamarnya apabila dia tidak suka atau tidak sesuai dengannya. Selanjutnya, pelajaran dari hadis ini adalah membunuh adalah dosa yang besar. Jadi laki-laki tadi membunuh merupakan dosa yang besar, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuha. Selanjutnya, tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala karena ampunan Allah lebih besar dari kemurkaannya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguhnya rahmat saya mengalahkan marah saya. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan alasan atau sebab kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat-syarat taubat itu ada 4. Yang pertama, meninggalkan dosa, tidak melakukan dosa itu lagi. Yang kedua, menyesal, an-nadam, menyesal dalam hati kita bahwa perbuatan itu tidak baik. Dan yang ketiga, berazam, berniat tidak mengulanginya. Dan yang keempat, ini yang penting yang tadi disampaikan dalam hadis ini, melakukan kebaikan. Jadi taubat saja belum sempurna. Setelah taubat itu, yang ketiga tadi, taqarrab ilallah, mendekat dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan. Kenapa Ibnu Abbas menjawab dengan kebaikan kepada kedua orang tua? Karena berbakti kepada orang tua itulah yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni, maka kita akan diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada orang yang taubatan nasuha. Selanjutnya, kaum muslimin dan kaum muslimat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama kita, asatidz kita juga banyak mengatakan, jikalau dalam kehidupan kita banyak terjadi masalah itu silih berganti, dan rezeki kita banyak namun cepat pula perginya, maka introspeksilah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Jadi kalau masalah banyak, maka jangan salahkan orang lain, introspeksilah bagaimana hubungan kita dengan ibu dan bapak kita. Baik, itu hadis yang keempat. Kita masuki hadis yang kelima. Ini temanya sudah tidak sama lagi dengan tema yang sebelumnya. Judulnya sudah dibuat oleh Imam Al-Bukhari dengan babu birril ab, bab berbakti kepada ayah. Sebelumnya berbakti kepada ibu, sekarang ini hadis yang kelima, berbakti kepada ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Wahib bin Khalid an ibn Subrumah qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qila ya Rasulullah man abarru qala ummaka qala thumma man qala ummaka qala thumma man qala ummaka qala thumma man qala abaka. Maka hadis dari Abi Hurairah, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang berhak saya berbakti kepadanya, berbuat bakti kepadanya? Maka Rasulullah menjawab, ummaka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummaka. Kemudian siapa lagi? Ummaka. 3 kali disebutkan ibu. Qala thumma man qala abaka. Baru yang terakhir disebut bapak. Maka kita langsung saja kepada dirasa al-mustafadah. Apa pelajaran dari hadis yang kelima ini? Yang pertama, al-abu atau ayah itu diulang 118 kali di dalam Al-Quran, yang maknanya ayah dan selain ayah. Maka al-ab ini adalah lafzul mustarak. Mustarak itu artinya satu lafaz tapi memiliki banyak makna. Maka termasuklah lafaz ayah ini ada 118 lafaz dan yang mustaknya yang diambil dari kata ayah dan lain sebagainya.
Itu lafaz mustarak, satu lafaz tapi memiliki banyak makna. Apa definisi al-ab ini? Man kana sababan fi ijadi syai'in aw may yattasifu bi sifatin muayyanah. Siapapun yang menjadi sebab adanya sesuatu. Jadi ayah itu yang menjadi sebab adanya sesuatu, atau siapa yang disifati dengan sifat tertentu. Yang pertama, ayah adalah sebab adanya sesuatu, dan yang kedua, sifat yang disifati kepada sifat yang tertentu. Maka maksud dari sifat al-muayyanah ini seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah artinya bapak kucing yang kecil. Disebut bapak juga karena Abu Hurairah ini suka kepada memelihara kucing. Begitu juga Abu Lahab dan Abu Jahal. Maka ini adalah sifat yang disifatkan kepadanya. Selanjutnya di dalam perspektif Islam, ayah ini memiliki 3 tugas, atau pembahasan ayah ini ada 3 poin. Yang pertama, ayah itu adalah wasilah keberadaan kita di dunia. Maka ayah adalah wasilah adanya kita di dunia ini. Dalam surat At-Tariq ayat 6 dan 7, khuliqa min ma'in dafiq yahruju min bainis sulbi wat tara'ib. Diciptakan manusia itu dari air yang memancar dan keluar dari tulang sulbi dan taraib. Tulang sulbi dan taraib ini adalah kepunyaan laki-laki, itu ayah. Yang kedua, ayah ini tugasnya adalah bertanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya. Tanggung jawabnya lahir dan batin. Tidak hanya lahir tapi juga batin. Apa definisi lahirnya? Ya, semua sandang, pangannya dan papannya itu adalah tanggung jawab seorang ayah. Batinnya, pendidikan seorang anak, kebahagiaan seorang anak, anak tersebut kenal dengan Allah, ma'rifatullah, maka itu tanggung jawab dari seorang ayah. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Balad ayat 3. Allah bersumpah, wa walidi wa ma walad, demi ayah dan apa yang dilahirkan darinya. Maka ini adalah bentuk sumpah dan kias bahwa tanggung jawab seorang ayah itu bukan hanya fisik saja, namun ayah bertanggung jawab kepada lahir dan batin seorang anak. Jadi mencari nafkah adalah tugas ayah, menyediakan rumah adalah tugas ayah, pendidikan adalah tugas ayah, akhlak adalah tugas ayah, ma'rifatullah adalah tugas seorang ayah. Maka ini fungsi ayah yang kedua, bertanggung jawab penuh kepada istri dan anak-anaknya, urusan lahir dan batinnya. Selanjutnya yang ketiga, ayah adalah menjadi pengantar sebab masuk surga atau nerakanya bagi istri dan anak-anaknya. Maka di dalam surat At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan dhamir kum ini disampaikan ditujukan khitabnya kepada ayah. Maka ayahlah yang menjadi jaminan apakah keluarganya masuk surga atau masuk neraka. Selanjutnya, jikalau kita berbicara tentang ayah, maka kita berbicara dengan seorang laki-laki. Tidak mungkin seorang ayah itu perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki pasti tidak akan menjadi barang itu. Maka kita ayah adalah seorang laki-laki. Dan di dalam Al-Quran, laki-laki itu disebut dengan rajulun, atau jamaknya rijalun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Maka dari ayat Al-Quran ini dapat dipahami bahwa ayah adalah pemimpin rumah tangga dan berhak mendapatkan penghormatan. Ayah adalah seorang pemimpin dan dia layak mendapatkan penghormatan karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Selanjutnya, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Jikalau mereka masih hidup, maka yang kita lakukan adalah yang pertama, bertutur kata yang baik kepadanya. Jangan pernah melakukan tutur kata yang melukai, yang menyinggung perasaannya. Yang kedua, perilaku yang sopan. Berlaku sopan. Bagaimanapun kayanya kita, pintarnya kita, berlaku sopanlah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, taat kepada perintahnya yang baik selagi perintahnya yang baik. Berbuat segala sesuatu kebaikan kepada ayah kita atau ibu kita. Dan bagaimana pula akhlak kita kepada orang tua kita yang sudah mati atau meninggal dunia? Yang pertama, mendoakan kebaikan dan ampunan kepada kedua orang tua. Kita doakan kebaikan kepada kedua orang tua kita
dan ampunan kepadanya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, menyambung tali silaturahim, sebagaimana dia mempunyai teman, kerabat dan orang dekat. Setelah dia meninggal dunia, kita juga menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabatnya. Selanjutnya, melunasi hutang dan janjinya. Jika dia punya hutang, maka kewajiban ahli warislah yang membayar hutangnya dan mewujudkan janji-janjinya jika dia berjanji. Dan yang terakhir, beramal yang baik untuk orang tua. Maka amalan kita yang baik, insya Allah orang tua mendapatkan balasannya walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Kita lanjutkan hadis yang terakhir, hadis yang ke-6, masih tentang bab birrul al-af, itu tentang berbakti kepada ayah. Haddatsana Basar bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala haddatsana Abu Zur'a an Abi Hurairah ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabiyallah sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni qala birra ummaka summa 'ada faqala birra ummaka summa 'ada faqala birra ummaka summa 'ada ar-rabi'a faqala birra ummaka summa 'ada al-khamisa faqala birra abaka. Di hadis ini seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian dia kembali lagi, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian dia datang ketiga kali lagi, berbaktilah kepada ibumu. Dan ini keempat, sampai 4 kali dia datang, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian yang kelima baru berbaktilah kepada ayahmu. Di 4 kali ya disebutkan ibu. Jadi jangan disalah tafsirkan. Jadi ini tanda bahwa poligami. 4 kali disebut ibu, 1 kali disebut ayah. Tafsir ini namanya tafsir berwa'i ad-dalal nih. Di makna di sini adalah menunjukkan bahwa jasa ibu itu adalah 4 kali lipat dibandingkan dari seorang ayah. Jadi jangan karena hadis ini ibumu 4 kali disebut, maka semakin banyak ibu semakin berkah hidup kita, kata lelaki. Maka ini adalah tafsir yang mengada-ngada atau penjelasan hadis yang mengada-ngada. Apa dirasa al-mustafadanya dari hadis ini? Pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, sahabat itu menanyakan sesuatu yang akan diamalkannya. Ambisinya menjadi manusia yang mulia. Di sahabat itu bertanya adalah untuk bagaimana dia menjadi orang yang baik, bagaimana dia ingin beramal amalan yang baik, dan bagaimana dia beramal untuk yaumil akhirat nanti. Maka itulah sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah. Beda dengan orang sekarang, kalau bertanya tentang dunia dan pertanyaan yang menyulitkan guru atau ustadznya. Tidak ada tujuannya untuk beramal, hanya untuk mengetes misalnya dan lain sebagainya. Beda dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 kali diulang tadi, ada pengulangan pertanyaan sahabat, maka tujuannya adalah menginginkan ilmu dan mengantarkan kepada kebaikan. Jadi pengulangan itu adalah untuk menginginkan ilmu. Sangat inginnya ilmu seorang sahabat tersebut dan untuk mengantarkan dia kebaikan kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekarang bertanya kepada Ustaz, apa hukum perkara ini? Haram, kata Ustaz. Dia tuh protesnya? Yang benar haram Ustaz, tapi dia mengulang pertanyaan itu supaya Ustaz itu mengurangi hukum tadi. Janganlah haram Ustaz, ya makruh lah Ustaz. Ya ditanya lagi supaya legitimasi, supaya dia mendapatkan hukum yang rendah. Ini beda orang sekarang dengan orang dahulu. Kalau orang sekarang bertanya kepada Ustaz, dia ragu dengan jawaban Ustaz karena jawaban Ustaz tersebut tidak sesuai dengan seleranya. Maka dia ulang bertanya supaya masalah tersebut sesuai dengan seleranya. Berbeda dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kita sampaikan hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Alhamdulillah kita sampai pada hadis yang ke-6 pada bab yang baru, yaitu bab birrul ab, bab berbakti kepada seorang ayah. InsyaAllah pada bulan yang akan depan kita akan membahas tentang subbab bab birrul walidayhi wa in zalama, di bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka menzalimi kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberikan kita ilmu, menjadi wasilah untuk kita selalu beramal baik kepada kedua orang tua kita. Karena menurut hadis tadi, tidak ada amalan yang paling Allah redai
dan paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka bagi pemirsa saudara-saudara kami yang masih hidup orang tuanya, maka marilah kita bersama-sama berbakti kepada kedua orang tua. Dan jikalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka marilah kita banyak mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.